Seorang guru di Luwu meninggal. Pamit untuk hadiri acara pernikahan, warga Luwu ditemukan meninggal dunia dari koran Seruya. Andika Suwarman, 34 tahun, warga desa Muladimeng, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, ditemukan meninggal dunia Selasa 24 November 2020 sekitar pukul setengah 7 pagi. Sebelum ditemukan meninggal dunia, pria yang berprofesi sebagai seorang guru itu pamit ke istrinya untuk menghadiri acara pernikahan di wilayah tersebut Senin 23 November sekitar pukul 8 malam. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga, Fahrudin. Ia kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Muladimeng yang selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Faisal Syam dalam keterangan tertulisnya Selasa 24 November. Faisal Syam mengatakan jika saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam parit pengairan tepat di depan rumah salah seorang warga desa Muladimeng. Kades langsung mendatangi dan menyampaikan kepada warga agar jangan ada yang menyentuhnya sebelum petugas datang. Setelah mengetahui penyakit korban, warga langsung mengangkat dan membawanya ke rumah orang tuanya, kata Faisal. Lebih lanjut, Faisal menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak Puskesmas Pondrang Selatan, korban mengalami luka robek pada bibir sebelah kiri, luka lecet pada wajah, kaki, lengan, dan perut pada bagian depan, keluar darah hitam pada hidung dan telinga. Diperkirakan korban meninggal sekitar pukul setengah 12 malam. Adapun luka yang dialami oleh korban tersebut di atas merupakan luka akibat benturan pada saat korban terjatuh ke parit. Sedangkan luka lecet merupakan akibat dari gigitan binatang berupa keong dan akibat korban sudah terlalu lama di dalam air dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, tambahnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pihak keluarga korban menerima dengan ikhlas kematian korban murni karena sudah ajalnya dan juga korban mempunyai riwayat penyakit epilepsi dan skizofrenia atau gangguan jiwa sebagaimana keterangan pihak puskesmas. Dari keterangan beberapa warga bahwa korban memang sudah sering terkena penyakitnya, bahkan korban pernah sementara naik motor dan tiba-tiba korban terjatuh dari motornya karena terkena penyakitnya, pungkasnya. Penulis Mita. Aduh, kalau di posting ini di YouTube foto ini nanti ditolak YouTube nanti. Mati mesin dan cuaca buruk, 5 pemancing Palopo terombang-ambing di Teluk Bone. Cuaca buruk yang melanda Teluk Bone membuat 5 pemancing di kota Palopo, Sulsel terombang-ambing hampir 8 jam setelah perahu yang ditumpanginya mengalami mati mesin di tengah laut. Badan SAR Nasional Kota Palopo yang mendapat info langsung menurunkan 1 unit perahu untuk mencari 5 warga tersebut. Kelima korban tersebut berangkat untuk memancing menggunakan perahu pada pukul 12 siang Minggu 22 November. Saat hendak kembali ke daratan, tiba-tiba perahu yang ditumpanginya diduga dihantam ombak sehingga alami mati mesin. Beruntung salah satu korban sempat memberi kabar ke keluarganya sehingga meneruskan ke petugas BPBD atau tim SAR untuk melakukan pencarian. Kelima korban masing-masing adalah Irwan Bahri, warga Kelurahan Salot Telue, Kecamatan Warak Timur, Noel, Romi, Rifai, dan Adi. Penulis Ilyas, IS. Headline news dari koran Seruya apa ya ini hari? Apa sih itu DPMTS? Dapin. Gedung Simpuru Siang akan menjadi mall pelayanan publik 23 November. Bupati Luwu Basmin Mata yang di hadapan pemimpin dan anggota DPRD Kota
Kabupaten Luwu maksud saya, memberikan jawaban atas pandangan 10 fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja negara daerah atau RAPBD Kabupaten Luwu tahun anggaran 2021 di ruang sidang paripurna kantor DPRD Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Senin 23 November. Rapat paripurna yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Ridwan Tumbalolo, para staf ahli, asisten dan tenaga ahli bupati, serta para kepala OPD lingkup Pemkat Luwu. Memperhatikan pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna Dewan pada tanggal 20 November 2020. Maka izinkan saya menyampaikan jawaban atas berbagai saran dan masukan, kritik maupun apresiasi yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah tersebut, kata Basmin Matayang. Malas. Cuma janji palsu. Terus kita mau Kisruh PNP, kuasa hukum pedagang dianiaya oknum pengacara. Kuasa hukum pedagang Pusat Niaga Palopo Syahrul melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan yang dialaminya. Dalam laporannya, Syahrul melaporkan bahwa dirinya telah dianiaya orang-orang suruhan Buya Andi Iksan Matotorang di kawasan PNP Kota Palopo, tepatnya Jalan Ahmad Dahlan, Sabtu 21 November. Kejadian itu bermula, kata Syahrul, ketika dirinya berada di sekitar toko pembangunan milik Hajah Asia Madiarah. Karena sebagai penasihat hukum dari Hajah Asia Madiarah, pemilik toko pembangunan, saya berhak menjaga toko klien kami tersebut terhadap tindakan-tindakan intimidatif. Kehadiran saya tersebut membuat kelompok Buya Andi Iksan Matotorang beserta pengacaranya merasa risih, sehingga kehadiran saya di sana ditolak oleh kelompok Buya dan kawan-kawan, ujar Syahrul. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 SKH FRB cabang Palopo non-lit XL 2020 ditunjuk Muhammad Rasidi Bakri SHRLM, Syahrul SH, Abdul Rahman Nasrum SH, Syartin Ratu SH Zulkifli sebagai penerima kuasa Hajah Asia Madiarah. Atas dasar inilah saya bertindak di atas kepentingan klien saya ini, jelasnya. Menurut Syahrul, awalnya Sabtu pagi sekitar pukul 10 pagi, dirinya berkoordinasi dengan kepala pasar untuk membuka segel tersebut. Namun, berdasarkan informasi dari kepala dinas bahwa kepala pasarnya ketakutan untuk membuka segel tersebut, padahal itu sudah perintah wali kota saat pertemuan antara pedagang dengan wali kota pada Kamis lalu di ruang pola kantor wali kota Palopo. Dalam 2 hari ini, ketika saya berada di lokasi Pusat Niaga Palopo, kelompok Buya CS beserta pengacaranya mempermalukan saya secara tidak wajar dan tidak beretika, tetapi saya tetap meredam emosi, komentar Syahrul lagi. Namun pada Sabtu sekitar pukul 4 sore lewat 15 menit, tepatnya di pelataran Pusat Niaga Palopo, tindak penganiayaan yang saya alami terjadi yang dilakukan oknum pengacara Buya Andi Iksan Matotorang dengan cara memaksa saya untuk ke kantor polisi dengan cara menarik badan saya. Namun saya menolak dan terus menarik saya dengan melakukan penarikan sehingga mengakibatkan saya terjatuh dan melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan di sekitar kepala bagian ke belakang. Bukan hanya itu, mereka memutar tangan saya serta bersama Suwandi mencekik leher saya dari belakang. Urainya ketika ditemui usai melapor ke polisi. Tindakan ini resmi dilaporkan ke Polres Kota Palopo dengan laporan polisi nomor STTLP /224-Yan-2.5-2020 dugaan tindak pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 170, KUHP Pidana Subsidiar Pasal 35 ayat 1, KUHP pidana yang dilakukan oleh oknum pengacara. Terus apa lagi ya?
Pengacara pedagang PNP dan Buya saling lapor polisi, wali kota minta Kapolres beri keamanan ke pedagang. Dari Koran Seruya, kuasa hukum sebanyak 20 pedagang pusat niaga Palopo Sahrul melapor ke polisi atas dugaan penganiayaan yang dialaminya. Sahrul mengadukan sejumlah pihak yang dia klaim sebagai orang suruhan Buya Andi Ihsan Matotorang di kawasan PNP Kota Palopo, tepatnya di Jalan Ahmad Dahlan, Sabtu 21 November. Kejadian itu bermula, kata Sahrul, ketika dirinya berada di sekitar toko pembangunan milik Haja Asia Madiyarah. Karena sebagai penasihat hukum dari Haja Asia Madiyarah, pemilik toko pembangunan, saya berhak menjaga toko klien kami tersebut terhadap tindak-tindakan intimidatif. Kehadiran saya tersebut membuat kelompok Buya Andi Ihsan Matotorang beserta pengacaranya merasa risih, sehingga kehadiran saya di sana ditolak oleh kelompok Buya, ujar Sahrul. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SKH MRB cabang Palopo -non-lead/XL 2020 ditunjuk Muhammad Rashidi Bakri SH LM, Syahrul Abdul Rahman Nasrum Yertin dan Zulkifli sebagai penerima kuasa Haja Asia Madiyarah. Atas dasar inilah saya bertindak di atas kepentingan klien saya ini, jelasnya. Menurut Sahrul, awalnya Sabtu pagi sekitar pukul 10 dirinya berkoordinasi dengan kepala pasar untuk membuka segel tersebut. Namun berdasarkan informasi dari kepala dinas bahwa kepala pasarnya ketakutan untuk membuka segel tersebut, padahal itu sudah perintah wali kota. Saat pertemuan antara pedagang dan wali kota pada Kamis lalu di ruang pola kantor wali kota Palopo. Dalam 2 hari ini ketika saya berada di lokasi PNP, kelompok Buya CS beserta pengacaranya memperlakukan saya secara tidak wajar dan tidak beretika, tetapi saya tetap meredam emosi, komentar Sahrul lagi. Namun pada Sabtu sekitar pukul 4 sore, tepatnya di pelataran PNP, tidak penganiayaan sama aja tadi nih. Sebaliknya, pihak Buya Andi Ihsan Matotorang selaku pemenang sengketa lahan PNP mengadukan pengacara pedagang Sahrul ke polisi sebab pihak Buya tidak menerima pembukaan segel rumah toko atau ruko sejumlah pedagang di pusat niaga Palopo yang diduga dilakukan oleh Sahrul. Pihak Buya menilai pembukaan segel ruko tersebut merupakan tindakan pengerusakan tanpa seizin pemilik lahan dan melawan hukum. Kuasa hukum dari pihak Buya, yakni Andi Surya, telah resmi melaporkan dugaan pengerusakan segel ruko PNP yang dilakukan oleh pengacara pedagang Sahrul. Laporan ini dilayangkan Andi Surya ke Mapolres Palopo Sabtu 21 November sekitar pukul 5 sore. Andi Surya menuturkan laporan yang dilayangkan ke Mapolres Palopo terkait adanya tindakan tidak terpuji oleh Sahrul yang mengaku ditunjuk sebagai kuasa hukum para pedagang PNP. Jadi muatan laporan kita adalah aksi pengerusakan salah satu ruko yang berada dengan lahan milik Buya Andi Ihsan, ucap Andi Surya saat ditemui di Warga Pojok sekitar pukul 10:30 malam. Andi Surya menambahkan sejauh ini tidak ada pedagang yang mengakui telah menunjuk Sahrul sebagai pengacara mereka. Sampai saat ini yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat kuasanya sebagai kuasa hukum para pedagang, beber Andi Surya. Namun saat dikonfirmasi terpisah, Sahrul mengaku telah memiliki surat kuasa penunjukan sebagai pengacara pedagang PNP yang rukonya disegel. Saya punya. Saya bersama dengan 5 orang kuasa hukum memiliki surat kuasa penunjukan tersebut, ungkapnya kemarin. Adapun kelima kuasa hukum pedagang tersebut termasuk Sahrul, yakni Muhammad Rashidi, Abdul Rahman, Nasrum, Yertin, dan Zulkifli. Sahrul juga menyebutkan dirinya tidak melakukan pengerusakan karena pada saat mencoba untuk melakukan pembukaan segel tersebut tidak rusak. Saya gunakan palu-palu besi saat itu untuk mencoba membuka segel ruko klien kami, tetapi tidak berhasil karena segelnya kuat. Saya sudah meminta sama Kadis Perdagangan dan Kepala Pasar untuk membuka segel tersebut, tapi mereka takut. Terpaksa kami yang melakukan pembukaan segel atas arahan dari Bapak Wali Kota, jelasnya. Sebelumnya Wali Kota Palopo Haim Judas Amir menggelar dialog bersama sejumlah pedagang mengenai adanya permintaan pembayaran sewa lahan di sebagian wilayah pasar pusat niaga Palopo. Dialog berlangsung di Gedung Pertemuan Ratono, kantor Wali Kota Palopo, Kamis 19 November 2020 lalu. Salah seorang pedagang menyampaikan aspirasi atau curhat mereka, meminta perlindungan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan agar mereka nyaman melakukan aktivitas. Pedagang juga mempertanyakan ruko yang sudah tersegel, apakah dibuka kembali atau bagaimana. Untuk itu para pedagang meminta solusi yang terbaik. Merespon aspirasi pedagang, Wali Kota Palopo Judas Amir mengatakan persoalan hukum di pusat niaga Palopo sudah murni menjadi tanggung jawab pemerintah. Para pedagang tidak akan dilibatkan. Wali Kota menambahkan pemerintah Kota Palopo sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai proses pembayarannya.
Pada pertemuan ini, Wali Kota memberikan solusi yakni melarang pedagang membayar sewa lahan tanpa ada surat tertulis dari Wali Kota. Sebab masalah hukum di PNP melibatkan pemilik lahan dengan pemerintah kota. Bahkan, Wali Kota menegaskan akan bersurat kepada pihak kepolisian terkait pengamanan di wilayah pasar PNP tersebut. Wakapolres Palopo hadir pada dialog dengan pedagang menyampaikan pihaknya siap menugaskan personel yang dibutuhkan Pemkot Palopo dalam menjaga Kamtibnas di PNP. Hadir pula asisten 1 bidang administrasi umum Setda Kota Palopo, Dr. Andes Burhan Nurdin, asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Taufik, dan Kadis Perdagangan Kota Palopo Zulkifli. Penulis Syah dari Koran Seruya. Apalagi ya? Itu sayangnya dulu ya. Itulah berita-berita dari Koran Seruya hari ini tanggal 24 November yang lagi hangat-hangat pemirsa. Bye-bye.